Untuk itu, aku memastikan tidak akan mengulangi kesalahan aku yang pernah aku lakukan dulu ke anak pertama aku. Hai guys, aku mau sharing kendala menyusui yang aku hadapi. Jadi guys, aku tuh punya dua anak. Anak pertama aku sekarang udah 21 bulan. Anak pertamaku itu nggak berhasil ASI eksklusif guys. Jadi dari awal lahir sampai 1,5 bulan, aku merasa ASI aku tuh nggak cukup. Jadi aku campur sama susu formula. Lalu setelah aku merasa cukup 1,5 bulan sampai 1 tahun, dia udah full ASI. Nah, bayi keduaku nih yang masih 1 bulan nih juga lagi nyusuin. Dari lahir sampai sekarang sih masih full ASI ya guys. Semoga nanti sampai 6 bulan berhasil ASI eksklusifnya. Karena sudah punya anak pertama, di anak kedua ini aku ingin memastikan kalau anak keduaku ini akan ASI eksklusif guys. Makanya dari awal kehamilan, aku udah pengen banget mastiin kalau anak keduaku ini bisa dapetin ASI. Untuk itu, aku memastikan tidak akan mengulangi kesalahan aku yang pernah aku lakukan dulu ke anak pertama aku. Kenapa anak pertama aku nggak berhasil ASI eksklusif? Kendala pertama menurut aku yang paling besar adalah karena lingkungan aku tidak mensupport aku untuk memberikan ASI eksklusif. Dimulai dari suami aku, lalu mertua, bahkan mamaku sendiri, sampai ke pembantuku juga tidak mendukung aku sepenuhnya untuk memberikan ASI eksklusif. Kenapa guys? Karena menurut mereka bayiku tuh rewel banget, dikit-dikit nangis. Rewel itu seperti tidak tidak kenyang gitu, kayak mau nyusu terus. Jadi mereka semua bilang kalau asiku itu tuh sedikit, dan memang waktu itu dipencet tuh nggak ada gitu. Jadi mereka suruh aku kasih susu formula aja gitu, biar kenyang, biar biar kita semua bisa tidur gitu, karena kan begadang terus gitu kan, kasihan gitu. Jadi mereka udah daripada nggak tidur, kasih aja susu formula gitu. Lama-lama bukannya cuma malam doang buat tidur, sampai ke siang pun juga dikasih susu formula gitu guys. Lalu yang kedua adalah tempat aku melahirkan. Di rumah sakit itu tidak mendukung aku untuk memberikan ASI eksklusif. Maksudnya gini, mereka mendukung sih, tapi di hari kedua waktu ASIku masih seret, mereka langsung nyodorin formulir untuk aku tanda tangan memberikan ke anak aku susu formula. Karena menurut mereka anakku tuh sudah dehidrasi guys. Pupnya itu udah hitam katanya ya. Terus juga em, ya udah tanda-tanda dehidrasi lah. Ya gimana, sebagai seorang ibu juga kan aku nggak mungkin tega gitu. Jadi ya udah, aku tanda tangan aja dan kasih anakku susu formula di sana. Lalu yang ketiga, kendala menyusuinya adalah aku tidak percaya diri. Karena menurut aku ya memang, payudaraku dipencet ya nggak keluar gitu. Oh berarti asiku tuh memang kurang gitu. Setiap kali bayiku nangis, aku selalu tergoda untuk memberikan susu formula aja deh gitu. Abis nyusuin dari payudara, masih nangis sih. Aduh kayaknya nggak kenyang, yaudah kasih susu formula aja deh gitu. Jadi kayak semacam ketergantungan sama susu formula juga. Nah, tapi kenapa setelah 1,5 bulan, ternyata aku berhasil tuh menyingkirkan susu formula itu dan hanya mengandalkan kasihku saja. Jadi waktu 1,5 bulan ternyata si Silka ini alergi susu sapi. Jadi dia dari jam 9 malam sampai jam 1 pagi tuh nangis terus. Baru stop itu jam 1 pagi. Kata dokterku, iya ini fix alergi susu sapi karena dia punya merah-merah juga di daerah alis. Terus juga dia selalu nangis setiap hari lebih dari 3 jam itu. Jadi aku harus ganti susu formula aku ke susu formula yang untuk alergi. Tapi dokterku juga kasih tahu kalau ASI itu lebih baik gitu. Terus bisa kok kamu full ASI, kamu malam kasih ASINya sambil tiduran aja gitu. Karena dokter itu juga begitu. Dia menyemangati aku sih. Nah, mulai dari situ aku bertekad aku ingin kasih anakku ASI aja.
Lalu aku cari dokter mana sih yang bisa bantu aku, ngajarin aku menyusui yang baik dan benar gitu. Aku dikasih referensi dokter laktasi ke rumah sakit yang memang pro ASI. Lalu aku konsultasi ke sana, panjang lebar diceritain kenapa bisa pakai susu formula. Dokternya tuh sabar banget sih, dokternya udah senior dan dia ngajarin aku di sana cara pelekatan yang baik dan benar, lalu cara memerah ASI. Nah, mulai dari sana ya memang teorinya sih tidak segampang itu untuk dipraktekkan. Beberapa kali aku masih tergoda untuk memberikan anak aku susu formula dan suamiku juga suka udah deh kasih susu formula aja, masih tetap begitu dia. Tapi aku sudah bertekad dari situ aku tidak akan memberikan susu formula. Aku ikutin cara-cara dari dokter laktasi itu untuk kasih aku ASI, untuk kasih ke anak aku ASI kayak gimana yang baik dan benarnya. Dan ternyata itu berhasil guys. Sampai 1 tahun anak aku masih ASI. Aku nggak terusin sih sampai 2 tahun karena dia berat badannya itu nggak naik-naik guys. Nah, setelah tahu kesalahan-kesalahan itu, aku tidak mengulanginya lagi di anak keduaku, guys. Aku bener-bener mempersiapkan sebaik mungkin agar anak aku yang kedua ini bener-bener bisa full ASI. Jadi menurut aku guys, kalau kalian mau anak kalian full ASI, pertama-tama tuh kalian harus punya lingkungan yang mendukung untuk memberikan ASI full. Ya paling enggak suami kalian harus dukung lah ya guys. Lalu yang kedua adalah kalian harus mencari rumah sakit yang pro ASI. Bukan hanya sekedar pro ASI, tapi harus room in, rawat gabung antara ibu dan anak. Lalu harus ada IMD-nya juga walaupun kalian operasi sesar. Nah, ini bayiku habis menyusui tadi. Bayiku ini lahirnya 3 kilo, sekarang 1 bulan udah 5,2 kilo, guys. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, kalian harus percaya diri, guys. Kuncinya itu di diri kalian sendiri. Pokoknya kalian harus yakin kalau kalian itu mampu memberikan ASI eksklusif ke bayi kalian. Nah, itu tadi beberapa tips dari aku. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, silakan like, comment, dan subscribe ya, guys.